Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba. Setelah sebulan penuh umat muslim di seluruh dunia menjalani puasa Ramadan, hari ini menjadi hari kemenangan yang spesial. Sukacita menyambut Hari Raya Idul Fitri melalui lantunan takbir menggema di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia. Apalagi Hari Raya Lebaran tahun ini terasa spesial karena selama 2 tahun sebelumnya, nyaris semua warga muslim di seluruh dunia tak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berkumpul dengan sanak saudara dan tetangga karena didekap wabah pandemi. Nah ayal, semalam suasana takbir menyebut kebesaran nama Allah pun bergema di mana-mana. Namun rupanya tak semua bisa merayakan malam takbiran dengan penuh sukacita bersama keluarga besar di rumah. Glenka Cisara, pemeran Elsa, dan kekasihnya Randy John, pemeran Ricky di sinetron Ikatan Cinta, semalam hanya bisa merayakan malam takbiran di lokasi syuting. Pasalnya, masih ada beberapa scene yang harus dijalani untuk memenuhi target penayangan sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari. Namun meski begitu, sejoli ini tak kehilangan suasana penuh haru menyambut datangnya hari Lebaran. Halo pemirsa, wah seneng banget hari ini lagi kumpul-kumpul nih sama keluarga, sama Randy, sama JN juga lagi malam takbiran karena besok udah Lebaran. Nah sekarang ini kita lagi masak-masak ya seperti biasa lah kalau malam takbiran itu kumpul semuanya, kita masak-masak daging, terus di sini juga mama yang nyiapin semuanya. Ada ikan, ada ayam, ada udang dan lain-lainnya. Nah sekarang kenapa Randy itu kan besok mau lebarannya di Medan, Randy mudik, jadi malam ini diusahakan kumpul dulu di sini ya. Maaf di sini dulu, baru besoknya berangkat mudik ke Medan. Kalau tahun-tahun lalu sama keluarga aku itu biasanya bakar-bakar ikan, udang, seafood gitu sih. Keluarga kita emang bakar-bakaran gitu, daging, ikan, pokoknya yang penting ngumpul juga sih. Meski kemeriahan malam takbiran tak seperti perayaan umat muslim kebanyakan, namun suasana takbiran sambil bekerja di lokasi syuting tak mengurangi kemeriahan. Apalagi sebelumnya, sejoli ini sempat berbuka puasa bersama untuk menutup puasa Ramadan tahun ini. Besok sih aku mau kan lusa abis Randy besoknya aku nyusul ke Medan. Oh, ke kampungnya Randy? Iya, makanya aku hari ini besok itu lebaran pertama sama keluarga di Jakarta, habis itu besoknya ke Medan. Sholat Idul Fitri bareng, pulangnya habis itu makan rendang. Habis itu keluarga dari papa, mama, dan ibu di open house. Nanti rendang, terus kosong, sayur-sayuran juga. Tiap tahun mau masak buat lebaran. Oh, besok berangkat udah 2 kali ke Medan. Kalau dibilang dekat sama keluarga Randy ya udah dekat, udah sering ngobrol juga. Pertama kali ketemu, terus nah ini mau ketemu lagi. Seneng sih rasanya. Bagi Glenka dan Randy, Lebaran tahun ini adalah kali pertama mereka bisa merayakan bersama. Keduanya bersyukur karena bisa saling memaafkan dan berkunjung ke keluarga masing-masing setelah sebelumnya serba terbatas karena pandemi. Mereka sih bersyukurnya kayak tahun ini mereka bisa menjalankan puasa sambil syuting juga. Kalau kemarin-kemarin kan masih belum ada syuting. Nah sekarang ditambah lagi udah kebersamaan sama keluarganya lebih lengkap lagi karena ada Randy juga. Terus ada teman-teman aku juga dari tim. Makin ngerasa
rasa bahagianya aja sih tahun ini. Ngerasain waktu dulu ya, tahun lalu itu lebaran masih ketat, nggak ada mudik juga ya. Kalau tahun ini kan bisa mudik, Randy pun bisa mudik. Yang bedain itu sih, ada Randy juga sih. Sementara sukacita merayakan Idul Fitri membuncah di mana-mana, Medina Zain justru harus terbaring di sebuah rumah sakit lantaran kondisi tubuh dan kejiwaannya tengah drop. Dari postingan di akun Instagramnya, tampak ia tengah terbaring lemah di atas kasur ruang perawatan dengan selang infus yang menempel di tangannya. Sebelumnya meminta maaf, kayak saya kemarin pas lepas hijab itu emang bener-bener saya udah stres banget ya, udah dalam tekanan yang bener-bener sebenarnya suami saya tuh pengen apa sih, pengen saya berpenampilan seperti perempuan itu gitu kan, ya kan, saya buktiin aja, oh oke, gue juga bisa kayak gitu. Tapi pas aku pikir-pikir, apanya sih kayak sorry ya, nggak level gitu kalau misalkan aku harus mengikuti gayanya dia. Ya udah, akhirnya aku pikir karena aku memang berhijab dari awal, terus tiba-tiba aku buka, aku pikir ini bukan diri aku, jadi ini aku tertekan gara-gara masalah aja gitu. Istri dari Lukman Azhari ini bahkan masih mengeluhkan soal hubungannya dengan sang suami yang tengah memanas pasca aksi Medina melaporkan suami ke polisi. Ya, Medina sebelumnya melaporkan sang suami atas tuduhan KDRT, sementara kabarnya kubu pelakor menurut pengakuan Medina telah melakukan teror atas dirinya sejak ia mengambil langkah hukum dan menutup pintu damai. Sontak saja, Bateras Joli ini tengah berada di tubir perceraian. Tadi malam saya menginap di salah satu hotel di Bandung. Saya dipukuli sama dia di depan Brimob yang mendampingi saya. Ada saksinya. Ada penengah pun tetap dia ngehajar saya di situ malamnya. Terus semua tamu terganggu di situ, sempat security datang menelpon meminta kita untuk keluar dari situ gitu kan, tapi kita enggak kok, udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata pagi-paginya dia mengulangi lagi, ada keributan ya gara-gara wanita ini, membahas lagi wanita ini karena meneror saya. Terus saya dihajar sampai di lorong hotel dan di lobi hotel ya Bang ya. Dan saya sempat dibawa ke ke klinik 24 jam dikasih oksigen. Wah, 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Gitu ya Medina. Saya konfirmasi. Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu foto-foto muka biram, tangan biram, Tangan saya patah. dan patah. Ironis memang ketika umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan saling memaafkan, hubungan Medina dengan sang suami justru tengah memanas. Akibatnya, Medina diketahui punya penyakit bipolar, akhirnya drop hingga mengalami sakit dan harus dirawat secara intensif. Lantas, akankah masalah yang dialami Medina akan terus berlanjut ke meja hukum? Atau sebaliknya, Medina dan sang suami akan kembali berdamai? Sebenarnya saya nggak ada niatan untuk mengumbar masalah pribadi di di keluarga ya. Sebenarnya emang nggak boleh kan membongkar aib, cuman karena dari awal tidak ada itikat baik dari Lukman, dari mulai kejadian KDRT pertama, kedua sudah dimaafkan dan lain-lain, sudah diberi kesempatan, ternyata masih terulang sih nggak mau. Berarti sudah menutup pintu damai Dan ditegaskan berarti seperti iya. itu. Ini dua-dua adik saya. Iya. Saya baru 10 hari yang lalu manggil mereka berdua ke JS Luansa. Saya diskusi dari hati ke hati. Saya berharap mereka baik-baik, jangan sampai ada masalah rumah tangga mereka. Tapi ternyata tetap saja ada masalah. Ya, saya nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi yang pasti saya tentu membela yang lemah.
dalam hal ini adalah Medina. Silakan Lukman, adikku, kalau kau masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tanggamu dengan komitmen yang jelas, yang tegas, yang dipertanggungjawabkan, saya akan coba lakukan jalan damai.